Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Sanjaya Idrus dari program studi Hukum Tata Negara NIM 2024 02 01 03 041. Pada hari ini insya Allah saya akan membahas salah satu topik yang penting dari bab 12 dalam buku Filsafat Hukum Islam yang berjudul Kriteria Keadilan. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya mau tanya dulu, apa sebenarnya adil itu menurut kita? Banyak yang mengira bahwa adil itu semua harus dapat sama rata, tapi Islam bilang tidak selalu begitu. Kadang supaya adil, orang harus diperlakukan berbeda tergantung dari kondisi dan kebutuhannya. Nah, disinilah peran filsafat hukum Islam. Dia membantu kita untuk memahami bahwa makna keadilan lebih dalam daripada itu. Dalam bab 12 ini kita diajak untuk melihat keadilan dari dua sisi, baik itu dari sisi fikih maupun siasa. Dari sisi fikih berbicara soal hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Sedangkan dari siasa itu soal hukum yang dibuat oleh manusia. Dua-duanya mempunyai punya kriteria tersendiri, dan dua-duanya harus menuju satu tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan yang benar. Nah, di presentasi kali ini saya akan membahas 4 kriteria yang penting menurut pandangan filsafat hukum Islam. Jadi mari kita sama-sama belajar. Jangan cuma hafal hukumnya saja, tapi juga harus paham konteks atau makna daripada hukum tersebut. Karena tanpa paham makna keadilan, hukum itu bisa jadi alat untuk menzalimi seseorang. Baik, sekarang kita mulai dari kriteria yang pertama. Keadilan yang pertama yang kita akan bahas adalah keadilan sebagai keseimbangan atau tawazun. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 9, Allah bilang begini, Dia tinggikan langit dan letakkan neraca di dalamnya, supaya kamu jangan melampaui batas. Jadi, prinsip keseimbangan ini bukan hanya untuk alam semesta, tapi untuk juga kehidupan sosial termasuk hukum. Dalam konteks hukum, keseimbangan ini berarti hak dan kewajiban harus saling menyeimbangkan. Tidak boleh berat sebelah. Misalnya begini, pemerintah memiliki hak untuk mengatur rakyat, tapi juga wajib untuk menjaga keadilan. Begitupun rakyat juga sebaliknya punya hak untuk hidup yang lebih aman dan tentram, tapi mereka rakyat wajib patuh hukum. Kalau salah satunya dilanggar, maka sistemnya jadi timpang tindih. Nah, itu sudah termasuk tidak adil. Coba kita bayangkan teman-teman, jika di satu pengadilan hakimnya berat sebelah, lebih condong ke orang kaya karena adanya amplop, apakah itu adil? Tentu tidak. Maka meskipun keputusannya kelihatannya sah, tapi kalau sudah tidak seimbang, maka itu masuk kategori zalim. Islam sangat tegas dalam hal-hal seperti ini. Di kampung juga kita melihat hal-hal misalnya seperti kepala desa mengatur-atur tanah sembarang, cuman dia kasih ke keluarganya. Itu bukan keseimbangan, tapi itu yang dinamakan penyalahgunaan kekuasaan. Islam bilang begini, kalau kamu dikasih suatu amanah, maka kamu harus menunaikan amanah tersebut dengan adil dan proporsional. Jadi, tawazun ini bukan hal kecil, melainkan dia ini adalah dasar dari keadilan dalam Islam. Dia mengajarkan bahwa semua hukum harus mempunyai keseimbangan antara berbagai pihak, baik rakyat dengan negara, individu dengan individu, laki-laki dengan perempuan, dan seterusnya. Kalau tidak, maka keadilan itu hanya tinggal tulisan, tidak hidup dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang hukum Islam, jangan lupa kita melihat keseimbangan ini. Karena hukum itu dibuat untuk satu kelompok, tapi bukan untuk satu kelompok, tapi untuk semua orang yang hidup bersama di bawah satu aturan. Keseimbangan adalah bentuk keadilan yang pertama dan yang paling nyata. Oke,
teman-teman sekalian, kita masuk ke poin yang kedua dari kriteria keadilan dalam Islam, yaitu maslahah, atau kita biasa bahasa gampangnya itu manfaat umum. Maslahah itu sama dengan manfaat umum. Nah, ini penting sekali karena Islam itu tidak hanya lihat hukum dari bentuknya saja, tapi juga dari tujuan dan akibatnya. Dalam filsafat hukum Islam, para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Shatibi menjelaskan bahwa maqasid al-syariah dan tujuan syariat itu ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, kalau ada hukum yang tidak menjaga kelima hal tersebut atau malah merusaknya, maka itu bisa disebut tidak adil. Coba kita bayangkan, ada aturan yang kelihatannya bagus di atas kertas, tapi faktanya di lapangan malah bikin rakyatnya makin susah. Contohnya misalnya, harga barang pokok yang naik karena satu aturan pemerintah yang tidak memperhitungkan kondisi masyarakatnya. Itu aturan, meskipun aturannya legal, tapi kalau tidak mendatangkan maslahah, itu tidak dapat disebut adil dalam kacamata Islam. Atau contoh yang paling sering dibahas, hukum potong tangan untuk pencuri. Islam memang menetapkan hukum itu, tapi bukan berarti langsung potong kalau orangnya ketangkap. Islam sangat hati-hati kalau dia mencuri karena kelaparan, karena gagalnya suatu sistem negara yang menjamin hidup rakyatnya, maka hukum itu tidak akan berlaku. Karena tujuan hukum bukan untuk menyakiti, tapi untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Makanya dalam siasa juga ulama bilang hukum itu harus berkembang sesuai dengan zaman, tapi harus tetap jaga makosidnya. Kalau tidak bisa pakai pendekatan hukum yang terlalu keras dan kaku, padahal masyarakat ini membutuhkan solusi yang lebih fleksibel dan penuh hikmah. Jadi keadilan berdasarkan maslahah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa untuk tidak terpaku kepada suatu bentuk hukum, tapi kita harus terpaku pada dampak dan manfaatnya. Karena yang penting bukan hanya aturan itu tertulis atau tidak, tapi juga apakah dia dapat menyejahterakan masyarakat atau tidak. Kalau hukum cuman bikin takut tapi tidak bikin tenang hidup masyarakat, maka Islam bilang begini, itu bukan hukum yang adil, tapi yang dimana hukum itu harus melindungi, memelihara, dan mendatangkan maslahah, bukan malah memperkeruh atau memperumit kehidupan umat. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke kriteria ketiga, yaitu keadilan sebagai kesetaraan, atau dalam istilah bahasa Arabnya itu adalah al-musawwah. Ini maksudnya siapapun dia, apapun kedudukannya, maka dia harus sama kedudukannya di depan hukum. Islam tidak kenal istilah baik itu anak raja makanya dia boleh bebas, sementara anak kecil maka dia harus dihukum berat. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad pernah berkata begini, "Andai Fatimah, anakku, mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya." Ini bukan pernyataan yang biasa, tapi bentuk tegas dari prinsip egalitarianisme dalam hukum Islam. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita, jujur saja ini masih banyak yang masih susah untuk kita wujudkan. Banyak kasus hukum yang masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Orang kecil salah sedikit langsung ditindak, tapi orang yang punya kekuasaan, bahkan korupsi bertriliun-triliunan, kadang malah masih bisa bebas dan masih bisa dikurangi masa kurungannya. Padahal itu bertentangan sekali dengan prinsip musawwah dalam hukum Islam. Kesetaraan ini bukan hanya soal status sosial, tapi juga akses keadilan. Islam yang mengajarkan bahwa keadilan itu harus bisa diakses oleh semua, baik itu yang miskin maupun yang kaya, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang kota maupun orang desa. Kesetaraan juga berarti masyarakat mempunyai hak untuk dibela, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan tidak boleh diintimidasi hanya karena status sosialnya yang rendah.
Negara di sini harus hadir. Itulah bagian dari keadilan yang sejati. Keadilan bukan berarti semua orang dapat perlakuan yang sama, tapi semua orang diperlakukan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Dalam Islam, keadilan tidak boleh pandang status, jabatan ataupun suku. Semua manusia itu sama. Yang membedakan hanya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau membangun suatu sistem hukum Islam yang adil, kita harus mulai dari menegakkan persamaan hak di hadapan hukum. Nah, kita masuk poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu keadilan sebagai kewajaran. Ini juga banyak orang yang salah paham. Banyak orang yang mengira kalau kita mau adil, ya semua orang harus dapat perlakuan yang sama. Tapi Islam bilang tidak selalu begitu juga. Kadang supaya adil, orang harus diperlakukan berbeda tergantung kondisi dan situasinya. Contohnya paling sederhananya begini. Kalau ada anak kecil yang mencuri, tidak mengerti apa-apa, masa dia dihukum sama dengan orang yang dewasa yang mencuri karena serakah? Tidak bisa tuh, itu namanya tidak wajar. Dalam Islam, perlakuan hukum harus disesuaikan dengan kondisi pribadi dan sosial pelakunya. Ini yang kita sebut sebagai keadilan proporsional, yang artinya di sini bahwa perlakuan adil bukan berarti sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dan tanggung jawabnya. Bahkan di hukum waris pun laki-laki dan perempuan itu dibedakan, bukan karena adanya diskriminasi, tapi karena adanya beban tanggung jawab yang berbeda. Itulah bentuk keadilan versi Islam. Misalnya begini, dalam masyarakat juga kita mampu, misalnya kita memiliki 5 nasi kotak, tentu kita akan kasih kepada orang yang kelaparan, bukan kepada orang yang sudah kenyang. Kalau misalnya semua dapat perlakuan yang sama, padahal tidak sama kebutuhannya, itu bukan adil. Itu justru bisa jadi tidak bijak. Ulama-ulama pernah bilang begini, hikmah tertinggi dalam hukum adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dalam keadilan kita harus melihat siapa orangnya, apa latar belakangnya, apa maksud dan niatnya, dan bagaimana dampaknya kalau ketika dia dihukum atau dibebaskan. Hukum Islam sangat peka terhadap hal-hal yang seperti ini. Bukan hukum yang kaku, tapi hukum yang mengerti kondisi sosial dan psikologis manusia. Maka dari itu, keadilan sebagai kewajaran ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Kalau kita ingin hukum itu hidup, maka kita harus pastikan bahwa dia tidak memukul sama rata semua orang, tapi dia memberikan perlakuan yang sesuai. Itulah keadilan dan dalam makna yang sebenarnya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, karena saya juga merupakan manusia biasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.